Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau membahas satu hal yang sangat-sangat esensial dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, yaitu hadirnya berkat Tuhan dalam rumah kita. Berkat Tuhan atas rumah orang percaya. Saya ingin sampaikan 4 hal kepada saudara untuk menghadirkan berkat Tuhan atas rumah orang percaya. Hal ini penting saudaraku, sebab di rumah kita bercengkrama. Di rumah kita berinteraksi satu dengan yang lain. Di rumah kita merencanakan apa yang akan kita lakukan. Di rumah pula kita mendoakan apa yang kita harapkan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan di rumah kita mempraktekkan saling mengasihi. Tapi hari-hari ini fungsi rumah sudah mulai bergeser saudaraku. Karena orang sedemikian sibuk, atau juga karena orang sudah tidak lagi menyukai suasana dalam rumah. Mengapa bisa demikian? Karena berkat Tuhan, hadirat Tuhan tidak ada dalam rumah itu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, 4 jenis doa yang perlu kita miliki untuk tetap menjadikan rumah kita menjadi rumah yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah doa untuk hadirat Tuhan atas rumah kita. Dicatat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 15-16. Ini doa yang dinaikkan oleh Salomo ketika dia mau mentahbiskan bait suci. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Pada saat itu Salomo berdoa dan Tuhan berkata, baik, sekarang aku berkenan untuk diam di sini. Saudara bisa membayangkan kalau Tuhan diam di rumah kita? Saudara bisa membayangkan kalau Tuhan tinggal di rumah kita untuk selama-lamanya? Maka di sana akan banyak sekali perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Termasuk berkat-berkatnya. Sebab di mana Tuhan hadir, di situ datang juga segala perkenanan, segala kemurahannya dan kasihnya. Adakah saudara berdoa supaya Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing? Sering sekali kita terlalu sibuk berdoa karena terlalu banyak daftar permintaan tanpa menyadari Tuhan belum hadir di rumah kita. Hadirkan Tuhan. Mohonkan dia supaya berkenan hadir di keluarga kita. Yang kedua saudaraku, doa untuk memohonkan perlindungan. Bukankah kekacauan, kesalah mengertian, konflik yang tidak berujung pangkal selalu terjadi? Dan itu disebabkan oleh keadaan di rumah yang tidak baik. Maka kita perlu berdoa untuk memohonkan perlindungan supaya semua orang dalam rumah itu dilindungi, diberikan hati yang sabar, dilindungi, tidak menjadi orang yang egois. Doanya dicatat dalam Bilangan 6 ayat 24-26 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mohonkan perlindungan Tuhan atas pribadi demi pribadi yang ada di rumah itu. Maka pribadi demi pribadi itu akan memiliki karakter yang menyenangkan satu dengan yang lain. Di saat itulah hadir kasih Tuhan yang dipraktekkan oleh satu orang dengan yang lainnya. Di saat itulah hadir damai sejahtera Tuhan yang dibawa oleh satu orang dengan yang lainnya. Karena masing-masing orang menjadi orang yang suka berdamai, pribadi yang sangat mudah untuk diajak bekerja sama. Dan yang ketiga saudaraku, ketika kita sudah mendapatkan perlindungan, maka yang terjadi adalah kedamaian dalam rumah tangga. Nah, doa yang ketiga adalah kita memohon supaya Tuhan melimpahkan damai atas rumah tangga. Lukas 10 ayat 5 berkata, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Masihkah saudara ingat untuk memperkatakan damai sejahtera
bagi rumah saudara? Masihkah saudara bertekun di dalam doa, meminta setiap pagi, Tuhan, damai sejahtera di rumah ini. Tuhan, ada damai sejahtera di rumah ini, ada ketenangan di rumah ini. Sangat diperlukan, saudaraku. Sebab Tuhan memberi apa yang diminta. Kepada mereka yang mengetuk, pintu dibukakan. Dan doa yang keempat, saudaraku, untuk menghadirkan berkat Tuhan dalam rumah kita adalah doa untuk keharmonisan rumah tangga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doa yang terhalang itu membuat suasana menjadi tidak baik. Supaya doa jangan terhalang, mari pelihara keharmonisan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, anak dengan orang tua. Hubungan suami istri secara khusus dikatakan, belajarlah kita hidup bijaksana. Belajarlah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Maka dengan demikian akan terjadi keharmonisan. Bukankah di mana ada dua orang bersepakat dalam nama Tuhan dan mereka meminta dengan iman tidak goyah, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hati mereka. Rindukah saudara, rumah saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara adalah keluarga yang diberkati Tuhan? 1. Doa untuk Tuhan hadir dan berdiam di dalam rumah saudara. 2. Doa untuk perlindungannya pribadi lepas pribadi, Tuhan yang membebat hati kita. 3. Doa untuk kedamaian dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Dan yang keempat, doa untuk Tuhan terus berikan kita kemampuan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjaga situasi yang kondusif, yang penuh dengan peace di tengah-tengah keluarga. Doa saya, keluarga kita semuanya adalah keluarga yang mengalami kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.